Jam di dinding baru saja menunjukkan pukul 4.58 pagi ketika aku mendengar suara kunci diputar di pintu utama. Suara khas itu sudah sangat akrab di telingaku, terlalu akrab. Pelan-pelan aku bangkit dari tempat tidur, tidak menyalakan lampu kamar, hanya mengintip dari celah pintu ke arah ruang tamu yang remang karena lampu malam kecil di sudut. Dan di sanalah dia, Reno, suamiku. Baru pulang. Tubuhnya terlihat lelah. Rambutnya berantakan, wajahnya kusut, langkah kakinya seperti terseret. Tapi ada satu hal yang langsung menyita perhatian dan membuat jantungku berdegup lebih keras daripada biasanya. Kaos yang ia kenakan. Abu-abu. Longgar. Dada kirinya ada cetakan kecil berbentuk bulan sabit yang nyaris pudar. Leher kaosnya sudah melar, dengan robekan kecil di bagian kiri kerah, terlalu spesifik untuk tidak kukenal. Itu, kaos milik Winda. Sahabatku, teman lama sejak kuliah. Seseorang yang begitu dekat, yang sering menginap di rumah kami saat masih sama-sama belum menikah. Aku tahu persis kaos itu, karena dulu, aku yang membelikannya saat kami liburan ke Jogja. Winda jatuh cinta pada kaos itu sejak pertama kali memakainya untuk tidur, katanya paling nyaman dan adem, dan sejak itu selalu dia bawa saat menginap kemana-mana. Dan sekarang suamiku yang memakainya? Mas? Sapaku dengan suara pelan, menahan getaran di dada. Reno terlihat kaget, seperti tidak menyangka aku akan bangun sepagi itu. Tapi hanya sebentar, ia langsung menutupi keterkejutannya dengan senyum canggung. Kamu bangun, sayang? Maaf ya, semalam lemburnya molor. Presentasi klien baru kacau banget. Aku menahan napas. Mataku menatap langsung ke kaos yang ia kenakan. Kaos itu, baru ya? Tanyaku dengan nada selembut mungkin. Ia melirik ke bawah, seolah baru sadar kaos apa yang ia pakai. Senyum kecilnya tak berubah, tapi matanya sedikit gelisah. Oh ini? Enggak kok. Ini kaos pinjaman, di kantor dingin banget semalam. Aku lupa bawa baju ganti, terus lihat kaos ini di sofa pantry, ya udah kupakai aja. Lagian gede, adem juga. Aku hanya mengangguk pelan. Tidak menanggapi panjang. Tidak bertanya lebih lanjut. Karena jika aku menekan dia sekarang, jawabannya pasti akan penuh alasan. Aku melangkah ke dapur dan menuang air putih. Reno masuk ke kamar dan langsung masuk ke kamar mandi. Tapi pikiranku tak bisa tenang. Kaos itu terlalu jelas. Terlalu spesifik. Terlalu familiar. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin Winda memberikan kaos itu ke orang lain. Mungkin memang ada dua kaos serupa, tapi hatiku tidak percaya. Apalagi melihat bagaimana Reno menghindari kontak mata, dan alasan pinjam di pantry kantor, itu terdengar seperti kebohongan murahan. Dan yang membuatku tak nyaman adalah satu hal yang sangat sederhana, bau dari kaos itu. Winda punya ciri khas parfum laundry, aroma lavender yang samar, yang selalu aku kenali saat dia datang ke rumah. Tadi, saat Reno melewatiku, aroma itu samar-samar tercium. Tidak kuat, tapi cukup untuk membuat tengkukku merinding. Sepanjang hari, pikiranku seperti terbelah. Aku masih melakukan rutinitas rumah, mencuci, memasak, menyapu. Tapi pikiranku terus kembali ke kaos itu. Dan ke wajah Reno yang sedikit panik saat kutanya. Dan ke Winda, yang entah kenapa, sudah seminggu tidak menghubungiku, padahal biasanya kami rutin saling kirim pesan, entah hanya foto makanan atau meme lucu. Aku membuka ponsel dan membuka obrolan terakhir dengannya. 4 hari lalu. Waktu aku mengirim foto kucing jalanan yang lucu, dan dia hanya membalas singkat, "Oh, lucu juga." Padahal biasanya dia akan membalas panjang, pakai emoji, dan langsung menanyakan kabarku. Aku menatap layar ponsel itu lama, lalu mulai mencari fotonya. Di salah satu album, ada foto waktu kami liburan bareng ke Anyer, setahun lalu. Kami berdua duduk di balkon villa, mengenakan baju santai. Dan, ya, Winda sedang memakai kaos abu-abu itu. Robekannya masih sama. Warnanya, lengannya, bahkan kerutan kecil di bawah ketiaknya. Jadi kamu bohong, Mas? Gumamku pelan. Malamnya, Reno bilang akan lembur lagi. Aku baliknya mungkin pagi, sayang. Soalnya besok pagi harus submit proposal jam 7. Jadi nginep di kantor aja sekalian,
daripada bolak-balik. Aku tersenyum manis. Oh ya? Nginep lagi? Iya, capek juga sih. Tapi ya mau gimana? Ya udah, jaga kesehatan ya, Mas. Dia tampak lega dengan sikapku yang santai. Tapi di dalam hati, aku sedang membangun rencana. Aku ingin tahu, apakah benar dia tidur di kantor atau di tempat lain? Dan jika tempat lain itu adalah rumah Winda, yang jaraknya hanya 10 menit dari kantor Reno, maka aku tidak boleh sekadar curiga. Aku harus punya bukti. Besoknya, sebelum Reno pergi kerja, aku pura-pura tidur lebih lama. Tapi saat ia keluar rumah, aku langsung bangun dan mengikuti langkahnya diam-diam dari kejauhan dengan bantuan aplikasi pelacak lokasi yang kutanamkan diam-diam seminggu lalu di ponselnya. Dari peta itu, aku tahu dia memang ke kantor pagi ini. Tapi, aku menunggu apa yang terjadi malam nanti. Jam 9 malam, titik lokasi Reno masih di kantor. Jam 11 malam, titik itu bergerak sedikit ke arah barat. Jalan kecil, perumahan. Lalu berhenti di satu titik yang membuat tanganku langsung gemetar. Itu rumah Winda. Titik biru di peta tidak bergerak selama 2 jam. Aku menatapnya tanpa berkedip. Ini bukan dugaan lagi. Ini bukan sekadar curiga. Ini fakta. Reno tidak tidur di kantor. Dia tidur di rumah Winda. Temanku. Sahabatku. Keesokan paginya, saat Reno pulang, aku sudah duduk di meja makan dengan segelas teh dan ekspresi netral. Dia membuka pintu, terlihat sangat santai. Maaf ya, sayang. Lemburnya panjang banget. Aku langsung ketiduran tadi di ruang rapat. Aku hanya mengangguk. Tidak menatap langsung ke matanya. Gak apa-apa. Aku ngerti kok. Dia menarik kursi dan duduk, menguap lebar. Kamu kok bangun pagi-pagi amat? Insting istri, jawabku pelan. Dia tertawa. Tapi aku hanya menatap cangkirku dan berkata dalam hati. Kau pikir aku tidak tahu, Reno? Tapi aku melihat semua. Dan aku akan membalas bukan dengan amarah. Tapi dengan akal sehat dan rencana yang jauh lebih tajam dari pengkhianatanmu. Aku menyimpan semuanya dalam diam. Tapi mulai saat itu, setiap langkahmu, Reno, akan kulacak. Setiap jejak, akan kupelajari. Aku akan menunggu saat yang tepat. Saat kalian berdua merasa paling aman, disitulah aku menyerang. Kaos itu adalah permulaan. Dan kalian akan tahu, apa yang bisa dilakukan oleh perempuan yang dikhianati, tapi memilih diam. Hari-hari setelah pagi itu berjalan seperti biasa di luar, tapi di dalam diriku, tidak ada yang biasa. Semuanya berubah sejak kaos Winda melekat di tubuh Reno, suamiku. Sejak aroma parfum sahabatku samar-samar tercium dari dada Reno saat ia memelukku pagi-pagi, seolah tak ada yang salah. Tapi yang paling memusik bukan hanya kaos itu. Bukan hanya aroma Winda. Tapi tatapan Reno yang mulai sering menghindar. Kata-katanya yang makin sering terdengar seperti hafalan. Dan jam-jam lemburnya yang semakin liar. Dulu, Reno pulang pukul 7, kadang 8 malam. Sekarang, jam 10 malam pun terasa cepat. Bahkan 2 hari lalu, dia mengirim pesan jam 11. Sayang, aku harus selesaikan deadline besar. Mungkin nginep di kantor lagi. Nggak sempat kabarin tadi, maaf ya. Aku membalas singkat, oke. Hati-hati. Di luar, aku terlihat seperti istri sabar. Tapi di dalam pikiranku, setiap huruf dari pesannya adalah teka-teki. Apakah dia benar di kantor? Apakah dia memang lembur? Atau sedang berbaring di kasur sahabatku sambil mengulang kebohongan yang sama? Aku mulai mencatat semua kebiasaannya. Hari-hari dia tidak pulang, jam-jam dia mulai jarang menjawab telepon. Bahkan cara dia berpakaian. Reno mulai terlihat lebih wangi saat berangkat kerja. Lebih rapi. Lebih sering menyemprot parfum padahal itu bukan kebiasaannya dulu. Dan yang paling mengganggu, setiap kali aku menyebut nama Winda, dia selalu mengalihkan pembicaraan. Mas, si Winda kok udah lama nggak waya? Hah? Masa? Mungkin dia sibuk. Oh ya? Tapi kamu sering chat dia kan? Loh, kenapa aku harus sering chat dia? Lalu tawa gugup. Lalu ganti topik. Hari itu, aku memberanikan diri mengetik pesan pada Winda. Wind, Sabtu sore kamu di rumah enggak?
Aku pengen ngobrol. 5 menit, tak ada balasan. 10 menit. Lalu akhirnya. Duh, Tas, maaf ya. Aku lagi dinas keluar kota. Pelatihan dari kantor. Sampai hari Senin. Hatiku mencatatnya cepat. Luar kota. Sabtu sampai Senin. Menjelang malam, Reno pulang lebih cepat dari biasanya. Jam 8 malam. Katanya bosnya mendadak batalkan pertemuan dan dia bisa pulang lebih awal. Aku tersenyum. Tapi diam-diam, aku punya rencana. Jam 10 malam, saat Reno tertidur lelap, entah karena kelelahan dari akting atau memang kenyang tidur di tempat Winda, aku mengenakan jaket dan mengambil ponsel. Aku keluar dari rumah tanpa suara, memesan ojek online, dan menulis alamat rumah Winda sebagai tujuan. Perjalanan memakan waktu kurang dari 15 menit. Aku meminta ojek berhenti di ujung jalan sebelum gang rumah Winda. Aku turun dan berjalan pelan, mengenakan masker dan hoodie. Jantungku berdetak cepat, tapi langkahku mantap. Dan saat aku tiba di depan rumahnya, semua jawabannya terlihat jelas. Lampu teras menyala terang. Di rak sepatu, aku melihat sandal rumah Reno. Aku mengenal bentuknya, warnanya, bahkan bekas sobekan kecil di sisi dalamnya. Jendelanya tertutup, tapi tirainya tipis. Dan dari sela cahaya, aku melihat dua bayangan duduk berdampingan. Lalu siluet perempuan bangkit dan kepala seorang pria bersandar di pahanya. Aku berdiri membatu selama beberapa menit. Aku tidak menangis, tidak menjerit, tapi ada sesuatu dalam dadaku yang retak. Kukira aku sudah siap, tapi tetap saja melihatnya dengan mata kepala sendiri membuat dada ini perih, seperti ditusuk dari dalam oleh ribuan duri. Kupotret sandal itu. Kutangkap gambar bayangan mereka. Lalu aku memutar badan dan kembali ke arah pangkalan ojek. Di perjalanan pulang, aku tidak berkata sepatah kata pun. Pikiranku penuh, namun anehnya, aku merasa tenang. Seolah dengan melihat itu semua secara nyata, aku justru mendapatkan kembali kendali. Sampai di rumah, aku menyimpan semua foto ke dalam folder khusus di laptop. Lalu kutulis catatan di ponsel, waktu, tanggal, kondisi lampu, posisi sepatu, bayangan, durasi. Besoknya aku membeli alat pelacak GPS kecil seukuran koin. Aku menunggu waktu yang tepat, dan hari Senin pagi, saat Reno mandi, aku menyelipkannya di bawah jok mobilnya. Sekarang, setiap langkahnya bisa kulacak. Hari pertama, Reno bilang tidur di kantor. Lokasi GPS berhenti di titik yang sama, rumah Winda. Dia masuk jam 9 malam, keluar jam 5 pagi. Hari berikutnya, cerita yang sama. Hari ketiga, kembali terjadi. Setiap aku bertanya, jawabannya juga sama. Aku lembur. Presentasi harus dikumpulin jam 7 pagi. Aku mengangguk, bahkan membawakan sarapan untuk dibawa ke kantor. Tapi diam-diam, aku menyewa tukang ojek online yang aku minta memotret rumah Winda dari jauh, jam-jam ketika Reno bilang dia di kantor. Dan hasilnya membuatku semakin yakin. Setiap malam, mobil Reno terparkir di depan rumah Winda. Kadang, dalam beberapa foto, bahkan terlihat Reno sedang menyiram tanaman di halaman rumah Winda saat pagi. Seolah ia tinggal di sana. Malam keempat, aku duduk sendiri di kamar dengan laptop terbuka. Semua dataku kumpulkan, peta lokasi, rekaman panggilan, foto-foto, tangkapan layar percakapan lama Reno dan Winda, yang pernah mereka lupa hapus di awal pernikahan kami, dan sempat rekam di backup otomatis ponselku. Aku menyusun semuanya seperti puzzle. Dengan tanggal, jam, narasi. Rapi, sistematis. Karena jika aku ingin menghancurkan mereka, aku tidak boleh bergerak dengan emosi. Aku harus bertindak dengan akal. Hari kelima, Reno pulang lebih pagi. Katanya lemburnya batal lagi. Tapi wajahnya tidak tampak lelah. Bahkan, terlihat senang. Aku pesen makanan ya, sayang. Lapar banget, tadi nggak sempat makan. Aku tersenyum dari dapur. Loh, katanya Winda juga ikut proyek yang sama? Kamu nggak makan bareng dia? Wajahnya menegang sepersekian detik. Tapi cepat dia tutupi dengan tawa. Haha, kok kamu tahu? Iya sih, tapi dia pulang duluan. Padahal dia bilang dinas keluar kota deh pas Sabtu kemarin. Oh, mungkin batal. Aku nggak tanya juga sih.
Aku menatapnya, lalu berkata dalam hati, bohongmu tidak serapi yang kamu pikir, Mas. Hari Minggu berikutnya, aku menghubungi Winda. Rin, kamu ada waktu nggak? Aku mau ketemu sebentar. Mau ngobrol soal kerjaan. Sama curhat dikit. Lagi banyak yang numpuk di kepala. Butuh 5 jam sampai dia membalas. Maaf, Tas. Aku di luar kota lagi, pelatihan. 3 hari. Hehe. Sumpah deh pengen banget ketemu kamu, tapi timingnya selalu apes ya. Ku pelototi pesan itu lama. Lalu aku buka aplikasi GPS Reno. Titik biru, rumah Winda. Lagi-lagi, pelatihan luar kota? Kau pikir aku masih bodoh? Malam itu aku menulis dalam jurnal digitalku. Mereka mengira aku diam karena aku tidak tahu. Padahal aku diam karena aku sedang mencatat, menyusun, menyimpan, menunggu. Dan saat waktunya tiba, akan kutunjukkan siapa yang lebih lihai, mereka yang menyelingkuhi, atau aku yang dikhianati. Diamku bukan karena takut. Diamku bukan karena lemah. Diamku adalah strategi, sebab jika ingin menang dalam perang, musuh harus diberi cukup tali untuk menggantung dirinya sendiri. Sudah 2 minggu aku mengumpulkan bukti. Semua data yang terkumpul kini membentuk garis waktu yang solid, pola gerak Reno, titik-titik lokasi GPS, percakapan singkat yang mulai kupahami maknanya, dan sikap Winda yang makin hari makin menjauh, seolah tahu bahwa kehadirannya akan menyalakan alarm dalam diriku. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, alarm itu sudah berbunyi sejak lama. Aku duduk di ruang kerja, memandangi layar laptopku yang terbuka lebar. Di sana, beberapa folder bertuliskan tanggal-tanggal penting, lengkap dengan bukti visual dan rekaman suara. Map berkas 1607 malam rumah Winda. Map berkas 1807 rekaman mobil. Map berkas 2007 titik GPS. Map berkas 2107 kapture chat. Setiap folder adalah luka, tapi juga senjata. Hari ini aku menambahkan 1 folder baru. Map berkas 2407 rekaman panggilan Winda. Semalam aku menggunakan salah satu aplikasi perekam otomatis yang terpasang di ponsel cadangan, lalu melakukan panggilan ke Winda. Tujuannya sederhana, memancingnya bicara. Aku minta pendapat kamu, Win, kataku di telepon, dengan suara lemah dan lelah. Reno makin sering lembur. Tapi tiap pulang, entah kenapa aku merasa dia berubah. Kamu pernah ngalamin kayak gitu nggak? Ada jeda. Sunyi. Lalu Winda menjawab dengan suara pelan, mungkin dia capek, Tas. Jangan terlalu banyak curiga. Cowok itu paling benci kalau istrinya mulai posesif. Aku mencatat, membelanya langsung. Tidak bertanya lebih dulu. Tidak menyalahkan Reno. Padahal kalau aku mengeluh tentang suamiku beberapa bulan lalu, dia pasti akan langsung menyemprot habis-habisan. Kalau cowok kamu aneh, gebuk aja, Tas. Jangan didiemin. Tapi sekarang, jangan terlalu banyak curiga. Kata-kata itu terlalu defensif. Terlalu penuh rasa bersalah. Esoknya, aku memasang alat perekam suara di dalam mobil Reno. Cukup kecil, seukuran flash disk, dan kutaruh di bawah jok penumpang, tersembunyi di antara kain pelapis dan tisu basah. Dan hasilnya, mengerikan. Bukan hanya suara dia berbicara dengan Winda yang terdengar, tapi juga suara mereka tertawa. Reno sempat memanggil nama Winda dengan nada mesra, dan, yang paling menyayat, suara itu sangat berbeda dari nada Reno saat berbicara padaku. Tidak ada nada suami yang kelelahan karena lembur. Tidak ada suara stres kerja. Yang ada hanya suara pria yang dimabuk cinta. Bahkan dalam satu rekaman, Reno berkata, "Aku tenang banget kalau di sini, Win. Di rumah, ya, kamu tahulah." Di rumah? Rumahku? Apa yang kamu maksud, Reno? Bahwa rumah ini hanya kotak berisi rutinitas dan masakan? Bahwa aku, istrimu, adalah beban yang mengganggu hubunganmu dengan sahabatku sendiri? Tak berhenti di situ. Aku juga meminta bantuan sahabatku yang lain, Dira, yang kebetulan bekerja sebagai staf HRD di kantor cabang tempat Reno dan Winda berkoneksi. Meski beda divisi, dunia kerja kadang lebih sempit dari yang kita kira. Aku nggak bisa akses langsung data pribadi, Tas. Tapi aku bisa lihat catatan izin, cuti, atau dinas.
Kamu serius mau tahu? Aku menatapnya dalam pertemuan kami di kafe. Lebih dari serius. Dira mengirimiku ringkasan jadwal Reno dan Winda selama 2 bulan terakhir. Dan hasilnya, ada 5 tanggal di mana Reno dan Winda mengambil cuti di hari yang sama. Reno mencatat, cuti karena sakit. Winda mencatat, izin keluarga. Dan di tanggal-tanggal itu, Reno tidak tidur di rumah. Aku hanya mengangguk pelan saat melihat daftar itu. Seolah semuanya mulai saling menjawab. Beberapa hari setelahnya, aku kembali membuka folder di laptop. Kali ini, folder berjudul Map Berkas Rencana. Dalam folder itu, aku menulis dokumen bertajuk Langkah-langkah penghancuran bertahap. Kumpulkan bukti rekaman audio visual tanda centang putih tebal. GPS pelacakan pergerakan selama 2 minggu, tanda centang putih tebal. Koordinasi dengan pengacara dalam proses. Kirimkan paket bukti ke HRD kantor Winda dengan nama anonim, menunggu momen. Persiapkan perceraian gugatan harta menyusun strategi pembagian aset. Siapkan pertemuan, damai, untuk menjatuhkan mental mereka lebih dulu segera dilakukan. Aku membaca kembali poin terakhir. Aku tahu, menjatuhkan mereka tak cukup dengan bukti. Aku ingin mereka merasa dikhianati oleh kepercayaan yang kuberikan. Aku ingin mereka tahu bahwa aku menyadari semuanya sejak awal, dan diamku adalah perang yang sabar. Malam itu, Reno kembali tidak pulang. Ia hanya mengirim pesan singkat. Sayang, hari ini gak bisa pulang. Presentasi besok pagi jam 7. Maaf banget ya. Aku menatap pesan itu, lalu tersenyum. Aku bahkan membalas. Semangat ya, Mas. Aku percaya kamu. Dan di balik layar ponselku, aku memutar rekaman dari alat perekam suara yang ada di mobilnya. Suara mereka berdua tertawa, membahas rencana liburan ke luar kota. Reno berkata, "Tenang aja, istriku ngira aku tidur di kantor." "Aman." Winda menjawab, "Kamu yakin dia gak curiga?" Dan Reno menjawab dengan percaya diri, "Dia terlalu lembut buat curiga. Aku udah hafal dia luar dalam. Nggak akan mungkin dia nekat cari tahu." Aku menatap layar itu. Dan kali ini, aku tidak sakit hati. Aku hanya tertawa pelan. Kau kira aku terlalu lembut, Reno? Kau kira aku tak akan berani melawan? Hari Minggu sore, aku menghubungi Winda. "Win, aku kangen. Ketemu yuk? Aku mau cerita banyak hal. Tapi jangan di rumah. Kita ketemu di tempat biasa aja, di kafe yang di pojok taman kota. Jam 4 bisa?" Butuh beberapa saat sampai dia membalas. "Jam 4 ya? Oke deh. Aku bisa sebentar?" Sebentar? Tentu. Karena dia tidak tahu, sebentar lagi hidupnya akan berubah. Jam 4 kurang 10 menit, aku sudah duduk di pojok kafe favorit kami. Meja bundar kecil, 2 cangkir kopi, dan 1 flash disk mungil yang sudah aku siapkan dalam kotak kecil dengan pita ungu. Pita ungu adalah favorit Winda, aku masih ingat betapa dia suka warna itu. Winda datang 5 menit kemudian. Wajahnya terlihat biasa saja, tapi aku tahu dia menyimpan ketegangan. Matanya gelisah. Senyumnya tak penuh. "Hai, Das." "Hai juga, Win," jawabku sambil berdiri memeluknya. "Lama nggak ketemu ya? Kamu kelihatan lelah?" Dia tertawa kecil. "Iya, lagi banyak urusan kantor." Kami mengobrol seperti biasa. Tentang kerja, makanan, bahkan gosip lama. Aku memainkannya seperti seorang aktris dalam skenario yang kususun sendiri. Hingga akhirnya, aku menggeser kotak kecil itu ke hadapannya. "Aku ada oleh-oleh buat kamu." "Apaan nih?" tanyanya sambil tertawa kecil, lalu membuka kotak itu. Dia menggenggam flash disk itu, alisnya naik. Isinya video, foto, rekaman suara. Tentang kamu dan Reno. Senyumnya langsung memudar. Winda mendongak. Wajahnya pucat. "Tasha, aku bisa jelaskan." Aku menyandarkan tubuh ke kursi, menatap matanya tanpa berkedip. "Jangan repot-repot. Aku hanya mau kamu tahu, aku tahu semuanya. Dari hari pertama dia pakai kaos kamu." Dia terdiam. Tangannya gemetar memegang flash disk itu. Napasnya pendek. Aku melanjutkan.
Kaos itu, kamu pikir tak akan kukenal? Lembur itu, kamu pikir tak akan kucurigai? Senyumanmu kamu pikir tak akan kutembus? Maafkan aku, suaranya pelan. Air matanya mulai jatuh. Aku mengangguk. Maaf, sudah terlalu terlambat. Tapi tenang, aku belum kirim ke kantor kamu. Belum. Dia membeku. Aku ingin kamu rasakan sedikit saja rasa takut yang sudah kau tanam dalam hidupku 2 bulan terakhir. Baru permulaan. Permainan ini belum selesai. Aku pulang dari pertemuan itu dengan perasaan kosong. Tapi di tengah kehampaan itu, aku tahu satu hal pasti. Diamku selama ini bukan tanda menyerah, tapi persiapan untuk perang yang rapi. Dan ini baru permulaan. Sudah 2 hari sejak aku meletakkan flash disk itu di hadapan Winda. 2 hari yang terasa seperti satu musim penuh pergolakan. Bukan karena aku ragu dengan apa yang kulakukan, sama sekali tidak. Tapi karena aku tahu, dalam waktu dekat, kedua pengkhianat itu akan mulai panik. Sejak saat itu, Reno mulai berubah. Ia lebih sering memelukku dari belakang, menyelipkan kata-kata manis, dan bertanya dengan nada penuh kekhawatiran. Kamu kenapa, sayang? Akhir-akhir ini kamu kelihatan jauh. Aku hanya tersenyum kecil. Enggak apa-apa, Mas. Mungkin capek aja. Dan ia tak pernah tahu bahwa senyumku adalah tepi pisau yang siap menebas ketenangannya kapan saja. Malam itu, aku menyiapkan makan malam istimewa. Tumis udang favorit Reno, sup jagung buatan ibuku yang biasanya hanya kubuat saat ulang tahun pernikahan, dan segelas jus jambu merah. Reno datang sekitar pukul 8 malam, wajahnya tampak gelisah meski berusaha ditutupi dengan senyum tipis. Ia mencium keningku seperti biasa dan bertanya, "Kamu masak banyak banget, ini ada acara apa?" Aku menoleh dan menjawab pelan, "Ada yang mau aku undang makan malam. Orang lama. Udah lama banget nggak makan bareng." "Siapa?" Aku tersenyum. "Winda." Reno mendadak kaku. "Oh," katanya gugup. "Kamu ngajak dia makan malam di sini?" "Iya. Kamu nggak keberatan kan? Kalian kan teman juga. Dia juga pasti kangen sama kamu." Ya enggak sih. Nggak keberatan," jawabnya, sambil berpura-pura menguap. "Aku mandi dulu ya." Aku mengangguk sambil berkata dalam hati, "Kalian sudah menghabiskan malam bersama diam-diam. Sekarang, kita makan malam bersama terang-terangan. Bedanya, kali ini, aku yang menyajikan menunya." Winda datang tepat pukul 8.30 malam. Seolah dia pun sudah siap dengan drama yang akan terjadi. Dia memakai blus hitam polos dan celana panjang. Wajahnya dibuat sederhana, tanpa riasan berlebihan. Tapi aku bisa melihat bayangan takut di matanya. Kami bertiga duduk di meja makan. Awalnya dalam diam. Reno mencoba memulai percakapan. Jadi kamu keluar kota kemarin ya, Win?" Winda tersentak sebentar, lalu mengangguk. "Iya, pelatihan 2 hari." Aku memandangi mereka bergantian. "Kalian satu proyek ya sekarang?" Reno menjawab, "Enggak. Winda beda tim. Tapi kadang bantu-bantu juga." Aku hanya tersenyum. "Lucu ya," kataku pelan, "kalian kerja sama, tapi nginepnya di rumah Winda. Padahal kantor juga punya ruang lembur." Hening. Winda berhenti mengunyah. Reno meletakkan sendoknya pelan. "Apa maksudmu, sayang?" "Aku tahu segalanya, Mas. Tentang malam-malam kamu di rumah Winda. Tentang rekaman kalian di mobil. Tentang GPS yang kutanam di bawah jok mobilmu. Dan kaos itu, ingat kaos abu-abu dengan sobekan kecil di kerah kiri?" Reno mendadak berdiri. "Tasha, dengar dulu." "Dek." Nada suaraku berubah. Tajam. Dingin. Tegas. Reno membeku. Perlahan ia duduk kembali. Aku berdiri, melangkah ke rak kecil di samping ruang makan, mengambil sebuah kotak beludru hitam, dan meletakkannya di meja. Isinya flash disk. Di dalamnya ada rekaman suara kalian, tangkapan layar GPS, foto-foto rumah Winda malam hari, dan juga video dari kamera kecil yang kusembunyikan di mobil. Winda memucat. Reno terdiam, menunduk. Aku mengangkat wajahku, menatap Reno dalam-dalam. "Kau pikir aku diam karena tak tahu?
Kau pikir aku tidak bisa membaca perubahanmu? Atau kamu kira aku terlalu sibuk dengan dapur dan cucian untuk tahu kalau suamiku tidur di ranjang milik sahabatku sendiri? Sayang, aku minta maaf. Aku bingung. Aku hilaf. Kau hilaf? Berapa kali? Seminggu penuh? Di rumah yang sama, dengan wanita yang kuanggap saudara sendiri. Winda menunduk, air matanya mulai mengalir. Tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin kalian tahu, aku sudah siapkan semuanya. Surat gugatan cerai sudah ditandatangani. Aku tidak ingin perang terbuka. Aku hanya ingin keadilan. Reno menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tasha, jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik. Kita bisa perbaiki semua. Aku menggeleng. Tidak semua luka bisa diperbaiki. Dan tidak semua hubungan layak diselamatkan. Kamu bukan cuma menyakitiku, Mas. Kamu menghina aku. Menyembunyikan wajahmu di balik topeng suami baik, padahal kau tidur di kasur orang lain. Winda hanya bisa menangis. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku menoleh padanya. Kamu orang yang dulu kutolong saat patah hati, orang yang kubela mati-matian dari ejekan teman-teman saat kamu dianggap pengganggu hubungan orang. Dan sekarang kamu merebut suamiku dari belakang. Aku gak berniat, semua terjadi begitu aja. Tidak ada yang terjadi begitu saja, Winda. Semua karena pilihan. Kamu memilih untuk diam saat Reno mendekat. Kamu memilih membuka pintu untuk pria yang kamu tahu suami sahabatmu. Malam itu, makan malam tak selesai. Reno keluar rumah dengan langkah gontai. Winda menyusul 5 menit kemudian. Tanpa kata, tanpa permintaan maaf lagi. Setelah mereka pergi, aku duduk sendirian di meja makan. Memandangi semua makanan yang kupersiapkan. Rasanya hambar. Tapi, ada kepuasan aneh yang mengalir dalam dadaku. Aku berhasil membuat mereka duduk di meja yang sama. Dan di meja itulah kukubur semua simpati. Semua kenangan. Semua cinta. Esok harinya, aku mengunjungi kantor pengacaraku, Ibu Lestari, untuk memfinalisasi gugatan cerai. Semuanya sudah lengkap, Bu Tasha. Bukti-bukti kuat. Apalagi ada rekaman dan foto. Persidangan akan berpihak pada Anda. Bagaimana soal pembagian harta? Kita ajukan klaim berdasarkan perzinahan yang merugikan Anda secara emosional dan finansial. Rumah, kendaraan, dan tabungan bersama, semua bisa Anda dapatkan. Aku mengangguk. Aku tidak ingin menghancurkan mereka dengan tangan. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa perempuan yang disakiti bisa melawan tanpa teriak. Dengan diam yang tajam. Dengan bukti yang tak terbantahkan. Minggu berikutnya, aku mulai menghubungi kontak HRD di kantor Winda. Melalui email anonim, kukirimkan dokumen digital berisi bukti hubungan tidak profesional antara Winda dan Reno. Kutulis dengan rapi, tanpa emosi. Sekadar informasi untuk menjaga etika kerja dan nama baik perusahaan. Beberapa hari kemudian, aku dapat kabar dari sumber dalam bahwa Winda dipanggil atasan. Dan tak lama, ia diberhentikan secara tidak hormat. Reno? Saat pengacaranya membaca salinan bukti-bukti perselingkuhan di ruang mediasi, ia tertunduk. Tidak lagi membantah. Tidak lagi bermain kata-kata. Semua sudah terlalu jelas. Saat persidangan selesai dan hakim memutuskan bahwa aku berhak atas aset rumah, kendaraan, dan hak asuh anak, Reno mencoba bicara denganku di luar ruang sidang. Boleh aku bicara sebentar? Aku menoleh. Buat apa? Buat bilang, aku menyesal. Aku salah. Aku mengangguk. Kamu salah. Dan kamu akan hidup dengan kesalahan itu. Setelah itu, aku pulang ke rumah. Rumah yang dulu kami bangun bersama. Kini menjadi milikku sepenuhnya. Aku berdiri di depan cermin kamar, menatap bayanganku sendiri. Mataku tak lagi basah. Bibirku tak lagi bergetar. Aku telah kehilangan cinta, tapi aku menemukan diriku kembali. Dan sekarang, aku berdiri sebagai perempuan yang pernah dikhianati, tapi memilih untuk tidak tunduk. Seminggu setelah sidang pertama, kehidupan mereka mulai runtuh. Bukan karena aku berteriak. Bukan karena aku menghina atau membalas dengan kekerasan. Tapi karena kebenaran yang sudah terlalu lama mereka sembunyikan, kini mulai mengejar mereka tanpa ampun. Hari itu aku duduk di teras rumah,
menyesap secangkir teh melati, sambil membaca berita di ponselku. Sebuah unggahan di akun LinkedIn dari perusahaan tempat Winda bekerja baru saja muncul di beranda. Kami memegang teguh nilai integritas dan profesionalisme. Semua karyawan kami wajib mematuhi kode etik yang telah ditetapkan perusahaan, termasuk dalam hal menjaga reputasi pribadi di lingkungan kerja. Sontak, komentar bermunculan. Isu yang selama ini tersebar di lingkaran kecil kantor Winda mulai menyebar keluar. Sebagian masih berupa bisik-bisik. Tapi aku tahu, sebentar lagi semuanya akan meledak. 3 hari sebelumnya, aku mengirimkan email dari akun anonim ke HRD perusahaan tempat Winda bekerja. Tidak panjang, hanya 3 paragraf, lengkap dengan dokumen lampiran. Saya tidak berniat menjatuhkan siapapun. Namun saya percaya perusahaan sebesar ini perlu tahu jika salah satu karyawan, Winda R., sedang menjalin hubungan pribadi dengan suami orang lain, yang juga merupakan relasi bisnis dari perusahaan. Hubungan mereka melibatkan pertemuan di luar jam kerja yang bersifat tidak profesional, memanfaatkan aset pribadi dan waktu perusahaan untuk urusan pribadi. Aku sertakan foto mobil Renault terparkir di rumah Winda saat jam kantor. Tangkapan layar percakapan antara mereka. Bukti cuti mereka yang berbarengan. Dan salinan ringkasan rekaman suara yang membuktikan bahwa mereka bukan sekadar teman. Aku tidak perlu menyebut namaku. Aku hanya menyerahkan kebenaran dan membiarkan sistem bekerja. Winda menghilang dari media sosial 3 hari setelah email itu terkirim. Akun Instagramnya yang dulu aktif memamerkan outfit dan latte art mendadak kosong. Tak ada unggahan. Tak ada story. Hanya sepi. Menurut informasi dari seorang mantan rekan kerjanya, Winda dipanggil atasan langsung. Kontrak freelance-nya diputus sepihak karena dianggap melanggar etika internal. Katanya dia nggak bisa kasih penjelasan memuaskan. Dia sempat ngelawan, tapi buktinya terlalu lengkap, kata Dira, sahabatku yang juga bekerja di sektor HR. Orang kantor udah tahu dia selingkuh. Banyak yang langsung blokir dan jauhi dia. Kasihan sih, tapi ya dia yang mulai. Aku tidak merasa puas. Tapi aku merasa adil. Dia merusak hubungan pertemanan kami. Merusak rumah tanggaku. Maka jika pekerjaannya ikut hancur, itu bukan karena aku kejam. Tapi karena ia menuai apa yang ia tanam. Sementara itu, Reno, suamiku yang kini menjadi mantan secara hukum, mulai mengalami guncangan di sisi profesionalnya. Beberapa minggu sebelum ini terjadi, ia mendapat proyek besar dari perusahaan tempat pamanku menjadi konsultan eksternal. Aku tidak pernah mencampuri urusan kerja Reno, sampai akhirnya aku tahu bahwa proyek itu adalah salah satu bagian dari perusahaan keluarga ibuku. Saat skandal perselingkuhan mereka terbongkar, aku tidak serta-merta membawa urusan pribadi ke ranah profesional. Aku hanya mengirim pesan sopan ke paman. Om, aku tahu Reno sedang menggarap proyek dari perusahaan Om. Tapi Om perlu tahu bahwa Reno telah menyalahgunakan kepercayaan, tidak hanya sebagai suami, tapi juga sebagai mitra bisnis. Lalu aku lampirkan bukti bahwa Reno beberapa kali tidak hadir dalam pertemuan penting karena menghabiskan waktu dengan Winda. Bahkan beberapa pengeluaran biaya akomodasi yang diajukan oleh Reno ke dalam laporan proyek, ternyata digunakan untuk menginap di villa bersama Winda. Pamanku tidak membalas panjang. Namun seminggu kemudian, Reno diberhentikan dari proyek itu. Kenapa kamu lakuin ini semua? Tanya Reno saat kami bertemu di ruang mediasi kedua, beberapa hari setelah kejatuhannya dimulai. Aku menatapnya, tenang. Aku hanya melepaskan kebenaran yang kamu sembunyikan. Dan membiarkan hidupmu bersih dari kebohongan yang kau pelihara sendiri. Dia mengusap wajahnya, lelah. Matanya merah, dan aku tahu, dia belum tidur nyenyak dalam beberapa hari. Winda ninggalin aku. Aku mengangguk, tanpa komentar. Dia bilang, semua ini terlalu berat. Dia takut. Dia malu. Dia bilang lebih baik kita masing-masing saja. Masih kuingat bagaimana dengan penuh semangat Reno menyebut nama Winda di awal perselingkuhan mereka. Dan kini dia ditinggal, hancur, dan sendirian. Setelah rumah dan kendaraan resmi jatuh ke tanganku, Reno pindah ke sebuah kamar kos kecil di dekat kawasan industri. Tempat yang jauh dari pusat kota, jauh dari kehidupan kami dulu. Ia mengirim pesan singkat padaku setelah pindahan. Aku tinggal di sini untuk sementara.
Aku ngerti kamu gak akan izinkan aku pulang. Tapi boleh gak aku tetap ketemu Hana sesekali? Hana, putri kecil kami yang masih duduk di bangku TK. Aku membalas. Kau bisa bertemu Hana sesuai jadwal hak kunjungan. Tapi jika kau menyakitinya, atau memperkenalkannya pada orang yang pernah kau tiduri di belakangku, aku tidak akan segan mencabut hakmu sama sekali. Tidak ada balasan setelah itu. Aku tahu orang mungkin akan menuduhku kejam. Tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana rasanya tidur di ranjang yang sama dengan seseorang yang diam-diam mengirim pesan mesra pada sahabatmu sendiri. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya tersenyum pada tamu yang berselingkuh dengan suamimu, sambil menyajikan kopi dan kue seolah semuanya baik-baik saja. Dan yang lebih menyakitkan lagi, adalah saat kamu menyadari, selama kamu sibuk menjaga keutuhan rumah, mereka justru sibuk meruntuhkannya dari dalam. Kini, aku berjalan perlahan ke kamar Hana dan menatap putriku yang sedang menggambar di lantai. Bu, lihat deh. Ini gambar rumah kita. Aku tersenyum dan jongkok di sampingnya. Rumah yang ia gambar masih punya 2 jendela dan 1 pintu, tapi hanya 1 orang dewasa berdiri di depan pagar. Ini Mama ya? Iya. Papa mana? Dia diam. Lalu berkata pelan, Papa di tempat lain. Aku mencium kepalanya. Kamu pintar? Sore itu aku duduk di balkon, membuka laptop, lalu membuka draft naskah novel yang sudah lama kutulis diam-diam. Novel yang terinspirasi dari hidupku sendiri, tentang seorang perempuan yang dikhianati, namun bangkit tanpa amarah. Beberapa penerbit sudah mulai menghubungiku setelah aku membagikan sebagian cuplikan ceritanya di media sosial. Dan sekarang, mereka mulai menawarkan kontrak kerjasama. Aku tak menyangka, dari reruntuhan rumah tangga dan kepercayaan, aku justru membangun kebebasan. Winda kehilangan pekerjaan dan reputasinya. Reno kehilangan rumah, proyek, dan pasangannya. Dan aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Waktu punya cara sendiri menyaring luka. Mula-mula terasa menyayat, lalu berangsur menjadi perih diam. Tapi yang tersisa kemudian bukan sekadar bekas, melainkan keteguhan. Sudah hampir 2 bulan sejak semuanya terbongkar. 2 bulan sejak aku menyeret 2 pengkhianat keluar dari zona nyaman yang selama ini mereka bangun di balik dusta. Dan kini, saat mereka berdua runtuh perlahan, aku berdiri. Aku melihatnya pertama kali lewat story akun Instagram tetangga kos Reno. Seseorang mengunggah video berdurasi 15 detik, menyorot gang sempit dengan anak-anak kecil berlarian, dan seorang pria duduk di depan kamar nomor 3, berwajah kuyu, mengenakan kaos lusuh, menatap layar ponsel tanpa ekspresi. Aku tak perlu lama untuk mengenali siapa pria itu. Itu Reno. Tertulis caption singkat, tetangga baru, kayaknya orang kantoran yang kena PHK. Aku memutar ulang video itu berkali-kali, bukan karena puas melihat kejatuhannya, tapi karena ingin mengingat satu hal. Inilah sosok yang dulu berjalan angkuh melewati pintu rumahku setiap pagi, dengan dasi rapi dan parfum mahal. Sosok yang dulu kutunggu setiap malam, sambil menyimpan makan malam yang dingin dan hati yang penuh harap. Dan kini, ia sendirian. Winda pun tak kalah menyedihkan. Aku mendengar kabar darinya bukan secara langsung, tapi dari seorang teman lama yang bertemu dengannya di klinik psikolog. Dia sekarang nganggur. Numpang tinggal di rumah kakaknya, kata temanku. Katanya dia sempat kena serangan panik waktu dapat email dari HR. Sekarang rutin terapi. Gak bisa tidur malam-malam. Aku mendengarkan tanpa banyak komentar. Bukan karena tak punya rasa, tapi karena aku sudah membuang rasa itu jauh-jauh. Di malam ketika mereka berselingkuh, mereka sudah menggali liang untuk diri mereka sendiri. Dan sekarang, aku hanya menonton dari atas, sebagai seseorang yang berhasil keluar sebelum tenggelam. Sementara mereka sibuk bertahan hidup di reruntuhan hidup masing-masing, aku mulai menapaki tangga baru. Bisnis kecilku yang semula hanya berupa jualan makanan beku buatan rumah, kini mulai berkembang. Awalnya aku hanya menjual via grup WhatsApp tetangga dan teman-teman sekolah Hana, tapi sejak aku unggah testimoni dan foto-foto proses produksi di TikTok, pesanan mulai membanjir. Aku mulai menamai usahaku, Rumah Dapur Hana, sebuah penghormatan pada anakku dan semua perjuanganku membangun hidup baru dari dapur mungil kami. Kini, setiap pagi aku bangun bukan untuk menunggu Reno pulang, tapi untuk mengatur pengiriman,
menerima orderan, dan menyusun strategi pemasaran. Aku bukan lagi istri yang dicurangi. Aku adalah pemilik usaha yang tumbuh dari luka dan menyulapnya menjadi ladang kekuatan. Suatu malam, saat aku duduk di depan laptop menata desain logo baru untuk produkku, Hana duduk di sampingku dengan krayon di tangannya. "Mama, gambar ini buat Mama," katanya sambil menyodorkan gambar rumah dengan 2 jendela dan seorang perempuan tersenyum lebar di tengah halaman. "Apa ini?" tanyaku sambil tersenyum. "Ini Mama. Rumah kita." "Dan Mama lagi jualan makanan." Aku mendekapnya. Air mataku hampir menetes, tapi kutahan. Karena aku tak mau menangis lagi. Tangisku sudah habis di malam-malam panjang tanpa kejelasan. Kini hanya ada langkah. Dan langkah itu, ke depan. Seminggu kemudian, aku diundang sebagai pembicara dalam sebuah acara komunitas perempuan mandiri. Aku membawakan tema, "Bangkit dari Pengkhianatan, Mengubah Luka Menjadi Ruang Bertumbuh." Aku berdiri di depan sekitar 30 perempuan dari latar belakang berbeda, ada yang single parent, ada yang korban KDRT, ada yang pernah ditinggal tanpa alasan. Dan di hadapan mereka, aku ceritakan sebagian dari kisahku. Tanpa menyebut nama, tanpa memojokkan siapapun. Hanya satu pesan yang kutekankan. Kalian bukan korban. Kalian adalah pejuang. Yang satu-satunya kekuatan yang kalian butuhkan, bukan orang lain, tapi diri kalian sendiri. Saat aku selesai bicara, beberapa dari mereka menangis. Seorang ibu mendatangiku dan berkata, "Saya pikir saya satu-satunya yang dikhianati. Tapi lihat ibu, ibu tidak hanya bertahan. Ibu bangkit." Aku hanya menatap matanya dan berkata, "Kita semua bisa, kalau kita mau. Dan kalau kita tahu, kita berharga." Malam harinya, Reno mengirim pesan. "Aku dengar kamu jadi pembicara acara komunitas ya. Selamat." Aku membaca pesan itu lama, tapi tak membalas. Beberapa jam kemudian, ia kirim pesan lagi. "Boleh gak aku ketemu? Sekadar minta maaf, bukan untuk kembali." Aku tahu itu gak mungkin. Kali ini aku menjawab singkat, "Maafmu sudah lewat tanggal berlaku." Seminggu kemudian, aku bertemu Winda secara tak sengaja di supermarket. Ia berdiri di depan rak mie instan, mengenakan masker dan hoodie besar. Tapi aku tahu itu dia, bahunya yang melengkung, dan cara dia berdiri, terlalu familiar. Dia melihatku. Matanya melebar. Dan dalam sepersekian detik, dia berbalik arah dan pergi. Aku tidak mengejarnya. Karena aku tak perlu konfrontasi lagi. Tak perlu kata-kata. Kehadiranku saja sudah cukup untuk membuatnya gemetar. Dan itu lebih dari cukup. Aku kini berdiri di tempat yang dulu hanya bisa kubayangkan. Tempat di mana aku bisa hidup tanpa bergantung pada siapapun. Tempat di mana aku tidak lagi didefinisikan sebagai istri Reno atau temannya Winda. Aku adalah Tasha, seorang ibu, seorang pengusaha kecil, seorang perempuan yang selamat dari badai, dan bukan hanya selamat, tapi menjadi kapten dari kapal hidupnya sendiri. Kini, aku bisa tertawa tanpa beban. Kini, aku bisa tidur tanpa menanti pintu dibuka dini hari. Kini, aku tahu, saat mereka runtuh dengan semua kepalsuan yang mereka bangun, aku bangkit dengan kebenaran dan ketulusan yang selama ini mereka anggap kelemahan. Dan aku bersyukur, karena tanpa pengkhianatan mereka, aku takkan pernah tahu betapa kuatnya diriku. Ada yang berubah dalam caraku memandang hidup. Dulu, aku memandang segala hal dari titik jantung yang hangat, keluarga, cinta, pengorbanan, rumah. Kini, aku belajar memandang dari titik yang lebih tinggi. Bukan karena hatiku sudah mati, tapi karena aku sudah diselamatkan oleh luka. Luka yang mereka beri. Reno, Winda. Dan kini, mereka menghilang dari hidupku seperti mimpi buruk yang akhirnya berlalu. Aku duduk di ruang kerja kecilku yang kini menjadi markas utama, rumah dapur Hana. Di dinding tergantung papan vision board yang aku buat sendiri, berisi target penjualan, ide produk baru, dan peta distribusi makanan beku ke kota-kota sekitar. Ada satu sudut kosong yang belum terisi. Hari ini, aku menempelkan sebuah potongan kertas kecil di sana, bertuliskan, "Kemenangan sejati bukan saat mereka jatuh, tapi saat aku tidak lagi butuh melihat ke belakang."
Sore itu aku menerima pesan dari sebuah penerbit besar. Naskah novelku, yang kutulis berdasarkan pengalamanku, dengan nama samaran, latar fiksi, dan alur yang kutata dengan hati-hati, resmi diterima untuk diterbitkan. Judulnya sederhana, Kaos Milik Sahabatku. Sebuah simbol dari titik balik kehidupanku. Dari saat pertama aku tahu bahwa hidupku tidak lagi bisa kupercayakan pada siapapun selain diriku sendiri. Penerbit mengabari bahwa novelku akan masuk daftar unggulan karena kekuatan cerita dan kedalaman emosi yang menyentuh pembaca perempuan. Aku menutup email itu dengan senyum. Bukan senyum bahagia semata, tapi senyum lega. Senyum dari seseorang yang tahu bahwa kisah sedihnya kini menjadi inspirasi untuk perempuan lain yang ingin bangkit. 2 minggu kemudian, aku hadir di acara peluncuran buku di Jakarta. Ada ratusan orang hadir, sebagian besar pembaca perempuan yang sudah mengikuti kisah novelnya sejak dirilis digital beberapa waktu sebelumnya. Di panggung kecil itu, aku diminta berbicara. Dan inilah yang aku katakan. Dulu aku kira aku akan mati karena pengkhianatan. Ternyata aku baru benar-benar hidup setelah pengkhianatan itu menghantamku. Karena dari situ aku belajar berdiri tanpa sandaran, berjalan tanpa pegangan, dan mencintai diriku sendiri tanpa syarat. Suara tepuk tangan membanjiri ruangan. Aku melihat beberapa perempuan meneteskan air mata. Tapi bukan air mata duka. Itu air mata pengertian. Air mata, aku tahu rasanya. Dan itu sudah cukup bagiku. Sepulang dari acara itu, aku duduk di balkon rumah. Hana sudah tertidur, tubuh kecilnya melingkar dengan boneka kucing di pelukannya. Aku menatap langit malam, lalu membuka ponsel. Ada satu pesan baru. Dari Reno. Aku baca novel kamu. Aku menghela napas. Lalu membaca lanjutannya. Aku tahu itu tentang kita. Dan kamu benar. Aku pikir kamu nggak akan tahu. Aku pikir kamu akan tetap diam karena terlalu sayang padaku. Tapi ternyata kamu tahu, dan kamu menunggu. Dan kamu menghancurkan kami dengan elegan. Aku menatap layar itu lama, lalu tersenyum kecil. Dan ku jawab, kalian kira aku tak tahu. Tapi akulah pemenang. Setahun telah berlalu sejak semuanya pecah. Kini, Reno bekerja serabutan. Kadang menjadi sopir freelance, kadang membantu proyek lepas sebagai konsultan yang tak lagi disegani. Ia tak pernah menikah lagi, setidaknya sampai terakhir aku dengar. Winda, tak terdengar kabarnya lagi. Akun sosial medianya tidak aktif. Beberapa bilang ia pindah ke kota lain. Entah untuk mencari pelarian, atau memulai dari awal. Aku tidak peduli. Aku tak pernah mencari mereka lagi. Karena pemenang tidak perlu berputar ke belakang. Hidupku sekarang tak sempurna, tapi aku berdiri di atas kakiku sendiri. Aku mengurus Hana sepenuh hati. Aku menjalankan bisnis dari dapur yang dulu hanya jadi tempat memasak sarapan. Aku menulis. Aku diundang menjadi pembicara. Aku berbagi pengalaman. Aku menyalakan obor bagi perempuan lain yang pernah gelap. Dan aku tetap perempuan biasa. Yang masih suka menangis diam-diam saat rindu. Yang masih merasa perih ketika melihat pasangan di jalan bergandengan tangan. Tapi kini aku tahu. Aku tidak kekurangan. Aku tidak sendirian. Dan aku tidak kalah. Aku adalah perempuan yang dibohongi, tapi tidak berubah menjadi pahit. Perempuan yang ditinggalkan, tapi tidak hilang arah. Aku adalah aku. Dan itu sudah lebih dari cukup. Pagi ini, aku menyiapkan bekal untuk Hana, nasi goreng rumahan dan telur gulung. Dia duduk di meja makan, mengayun-ayunkan kakinya. Emma, nanti sore aku ikut ekskul ya. Aku mengangguk. Boleh. Tapi habis itu langsung pulang ya. Dia mengangguk, lalu tiba-tiba bertanya. Mama, kok Mama gak nikah lagi? Pertanyaan itu menghantamku lembut, seperti daun jatuh ke telapak tangan. Aku tersenyum, duduk di depannya. Mama belum ketemu orang yang cukup berani untuk mencintai perempuan sekuat Mama. Hana tertawa kecil. Berarti harus orang yang berani banget ya? Aku mengangguk. Iya, karena Mama sekarang bukan perempuan lemah lagi. Emang dulu Mama lemah? Aku menggeleng pelan. Bukan lemah, tapi terlalu percaya. Saat Hana berangkat sekolah,
Aku kembali ke ruang kerja, membuka laptop, lalu menulis satu kalimat pembuka untuk naskah buku keduaku. Pengkhianatan adalah racun. Tapi bagi perempuan yang tidak mati karena racun itu, ia menjadi antibodi yang membuatnya kebal terhadap semua luka. Aku menatap kalimat itu lama, lalu mengetik lagi. Dan perempuan itu adalah aku. Inilah akhir kisahku. Bukan akhir dari hidupku, tapi akhir dari bagian yang dulu kusebut rumah tangga. Akhir dari kisah palsu yang dibangun di atas kebohongan. Dan kini, aku tak lagi berjalan di atas puing. Aku membangun jalanku sendiri. Mereka kira aku tak tahu. Mereka kira aku akan diam. Tapi ternyata, akulah pemenang.